utuh Ya, utuh ya. Masih utuh, teman-teman. Buah nasi, bos. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, tepat berada di tengah-tengah dari persawahan warga. Di sini ada suatu tempat yang dikeramatkan begitu oleh warga yang dari beberapa sumber kami dapat. Tempat ini dulu pernah ada seseorang yang bertirakat ya, atau bersemedi di sini untuk ingin mendapatkan sesuatu harta dari peninggalan kerajaan yang terselubungi oleh gaib. Nah, setelah itu dari beberapa hari beliau diperlihatkan Reto Kencono, teman-teman, di tempat ini. Jadi banyak warga yang ingin merebutkan Reto Kencono tersebut, tapi masih terselubungi oleh gaib. Nah, dari beberapa sesepuh di sini mengatakan tempat ini dijaga oleh sosok astral, yaitu sosok harimau atau macan putih begitu, dan terkenal dengan nama Punden Pandansari. Oh, ada bobor masih teng sumur. Wonten nate diangkat ngoten apa, Dik? ya nanti tidak tahu di penelitian tapi bukan malah. Apakah berkaitan dengan peradaban kerajaan pada waktu itu? Nah, bukti ini yang memberikan suatu jawaban tentang tempat ini, teman-teman. Di sini selain adanya pohon asam yang cukup besar, jadi pohon asam ini memang pertumbuhannya sangat lambat. Ketika ukurannya dengan diameter sekitar 2 meter seperti ini, maka usia dari pohon asam ini sangat tua sekali sudah. Saat ini diselubungi oleh kain putih ya. Nah, seperti ini. Terus di bawahnya banyak kami dapatkan artefaktual yang berhubungan dengan peradaban kerajaan. Seperti ini contohnya, teman-teman. Nah, ini adalah batu gelang ya. Kalau orang lokal bilang ini batu gelang. Jadi ini kemungkinan adalah material utama dalam pembangunan sebuah candi. Mereka menggunakan batu andesit dengan ukuran bentuk balok seperti ini, panjang, serta dia juga menggunakan batu bata merah kuno yang ukurannya super jumbo. Nah, di sini di sebelahnya kami dapatkan lumpang yang saat ini dalam keadaan tinggal seperempatnya saja. Ini sudah pecah dalam bentuk fragmen. Dan di sebelahnya lagi kami dapatkan pipisan, teman-teman. Jadi pipisan ini adalah alat tradisional, alat kuno untuk menghaluskan sebuah bahan baku makanan, baik itu jamu mungkin atau racikan-racikan yang lain ya. Jadi harusnya ini ada gandiknya seperti alat tumbuk begitu, namun tidak ditumbuk tapi digulung begitu. Digulung di sini sehingga bahan tersebut halus. Dan selain itu ada batu-batu merah yang masih utuh dengan ada pola ataupun motif setengah lingkaran begitu ya di sini. Nah, seperti ini banyak sekali, bahkan kami dapatkan ini bahan ataupun batu bata merah yang digunakan untuk sebuah sumur. Kemungkinan di sini dulu ada sumur kuno begitu yang berbentuk bulat begitu. Ini ada batu bengkok namanya ya, batu bata bengkok.
untuk material sumur. Dan di sini kami dapatkan sebuah lumpang kecil yang sudah pecah begitu, sayang sekali. Terus di sebelah dari sumur ini, mohon maaf, di sebelah dari pohon asam ini kami dapatkan bahan-bahan sesajen begitu, ada kerupuk ya, terus ada telur, ada rokok juga beserta bumbu dapur ya, terus bunga tentunya. Nah, ini sebetulnya bisa dikaji teman-teman. Ini mempunyai makna ataupun filosofi yang sangat dalam. Kalau teman-teman ingin mendalami apa maksud dari ini ya, harus face to face ya. Kalau di komentar sepertinya masih kurang akurat, tapi kalau kita langsung bertemu dengan orang yang ahli dalam mengkaji sebuah sesajen ini mempunyai makna yang cukup tinggi. Nah, di sini teman-teman ada sebuah pohon besar yang sudah mulai roboh begitu. Sebetulnya ini kalau tidak tersangga oleh pohon yang di sana, ini sudah tumbang. Tapi di dalam dari akar yang cukup besar ini kami dapatkan sebuah batu bata yang cukup banyak begitu berserakan di sini, bahkan sampai terjebak akar ya. Nah, di sini teman-teman, kemungkinan di sini dulu ada sebuah bangunan yang cukup besar dengan material bangunan dari batu bata dan batu candi atau batu andesit. Nah, seperti ini. Dan sempat beberapa hari kemarin saya mencoba untuk mewawancarai para sesepuh di sini. Di tempat ini dulu ya, ada 3 rumah ya, ada bekas 3 pondasi rumah sebelum lahan ini dikelola. Jadi ada 3 pondasi rumah begitu yang terbuat dari batu bata kuno tersebut. Kemungkinannya memang peninggalan dari masa peradaban kerajaan ya. Namun setelah lahan ini dikelola, terus diolah tanahnya dengan menggunakan alat berat, sehingga batu-batu bata dengan yang terstruktur tadi sudah hancur gitu. Banyak berserakan batu-batu bata seperti ini teman-teman di area dari ladang warga ini, yang saat ini sudah ditanamin tebu, ada yang ditanamin jagung gitu. Nah, ini kita lihat banyak sekali batu-batu bata merah yang berserakan di sini. Nah, bayangkan material batu bata sudah banyak kami dapatkan di sini. Bayangkan bagaimana besar dari bangunannya begitu ya. Nah, ini kan batu-batu bata semua ini yang saat ini sudah berserakan berada di bawah dari pohon-pohon jati seperti ini. Nah, di sini teman-teman, saya dapatkan lumpang lagi. Namun ini sudah pecah, tapi masih terdeteksi bahwa ini memang lumpang ya, karena di sini ada terdapat cekungan begitu. Cekungan. Tapi ini sudah pecah. Sayang sekali ya. Ini ada cerita dari warga di sini bahwa lumpang-lumpang yang utuh di sini yang berada di sebelah dari lapangan itu dulu pernah dibawa oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dibawa ke rumahnya begitu. Tapi malam harinya malah bermimpi untuk disuruh kembalikan. Ya, utuh ya. Masih utuh teman-teman. Ini lumpang ya. Jadi lumpang ini yang tidak ada yang berani ngambil, dan pernah diambil terus disuruh kembalikan lagi. Mungkin dari pemirsa di rumah pernah mendengar tentang cerita tersebut ya. Ada kesamaan begitu ketika ada orang yang ingin mengambil artefaktual peninggalan dari kerajaan, itu malamnya pasti rata-rata ya, kebanyakan itu didatangi oleh suatu sosok begitu bermimpi dan untuk disuruh kembalikan ke tempat semula. Namun ketika tidak dikembalikan ya, biasanya berdampak ya fatal terhadap dirinya, yaitu dengan kena penyakit begitu yang tidak pernah sembuh, yang tidak sembuh-sembuh, atau bahkan
menyebabkan kematian kepada dirinya. Dan itu sudah umum ya cerita-cerita tersebut. Nah ini teman-teman, kita dapatkan banyak material-material bangunan, bahkan ada semacam fragmen begitu yang kemungkinan ini pecahan dari peralatan ya, peralatan di masa itu. Meskipun kecil ini masih kelihatan bentuknya, ada semacam cekungan kecil yang kemungkinan kalau utuh ini membentuk sebuah wadah mungkin ya. Nah di sini juga kami dapatkan pecahan-pecahan yang kecil seperti ini. Ini juga mungkin ini pecahan dari gentengnya. Nah ini tipis ya, ini pecahan dari gentengnya. Jadi sebelum ini dulu ada lapangan, ini dulu banyak kami dapatkan fragmen-fragmen gitu. Nah kita coba agak melebar. Kita sudah sekitar 30 meter dari arah punden. Nah namun tebaran dari batu-batu bata tersebut masih kita dapatkan berserakan begitu sampai ke sini ya. Nah sampai ke sini berserakan seperti itu. Nah sampai ke sini teman-teman, kemungkinan ini sudah ada beberapa batu bata yang sengaja dipindah oleh warga ketika mengelola lahan tersebut ya. Di depan kita ini dipindah ke sini, ditumpuk di sini, dan ini merupakan bukti kuat bahwa tempat ini dulu merupakan peradaban yang besar. Dulu masuk gobok rek. Nggih, kalau nanti masak kantung terowulan niku kantung sedoso. Kalau masak kantung pinten sian. wonten Mas Pak De. Nggih, enten Mas jeneng asli pinten Mas ya. Panjenengan niku Pak De nggih nate mireng ceritane Punden Pandasari nih Pak De. Ya terus nggih anu nih kerajaan Majapahit nih. Bapak nih mboten apa jenenge kangge ngeblengi kan. Makanya niki lak boto nih nak di mriki Batanan nih. Nek asline kan desa niki Batan Kerajaan dadi Gadanan. Asline Batanan iki. Ini terowulan barang ini boto di mriki. Niku ageng tunggal niku. Ate tunggal niku. Pabrike ngoten ah, pabrike boto ngoten. Nggih, ngene mriki namle boto ngene mriki. Bernama Batan Kerajaan. Dari kosakata namanya itu ya. Kami menduga bahwa Batan Kerajaan itu berkaitan dengan bata mungkin ya. Jadi Batan Kerajaan itu kemungkinan ya merupakan tempat pabrik ya dari pembuatan batu bata sebagai material bangunan candi ataupun bangunan-bangunan pemukiman di masa itu. Ada usang yang masuk ke itu, ke Kebun Jagung. Oke teman-teman, sampai di sini kita memperlihatkan lagi bahwa tidak jauh dari pemukiman warga dengan adanya punden sebagai tanda begitu bahwa tempat ini bukan tempat yang biasa dulu. Namanya saja Batan Kerajaan. Kerajaan itu kan kerajaan ya. Jadi kemungkinan ini merupakan kadipaten ataupun kerajaan-kerajaan kecil begitu yang mengabdi kepada Majapahit, karena ini berada di sebelah utara dari Trowulan.